Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang mengembangkan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dokumen KTSP tahun 2021. Bapak dan Ibu yang terhormat, pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus atau pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu bahwa pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus atau pandemi COVID-19 bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Implementasi kurikulum dalam kondisi khusus berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kedua, mengacu pada kurikulum nasional dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar KD yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Ketiga, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri menggunakan KD yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020 serta dapat diperkaya dengan KD yang tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Bapak dan Ibu, untuk pengembangan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahwa penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dilaksanakan setiap tahun. Kemudian memperhatikan daya dukung yang ada dan biasanya dilaksanakan oleh tim pengembang sekolah atau tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Kegiatan-kegiatannya dalam pengembangan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, yang pertama adalah kegiatan analisis. Pada kegiatan analisis yang dilakukan, yaitu evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun lalu. Yang keduanya analisis konteks, kemudian telaah regulasi yang bergulir saat ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Pada penyusunan ini yang dilakukan, yang pertama penyusunan draft kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kedua review dan uji publik, dan yang ketiga adalah revisi dan finalisasi. Selanjutnya adalah penetapan dan pengesahannya. Yang pertama penetapan oleh kepala sekolah dan diketahui komite sekolah. Yang kedua diverifikasi dan direkomendasi oleh pengawas binanya. Yang ketiga disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dinas yang memang menangani tentang pendidikan di kabupaten, kota, atau di provinsi kita. Sistematika dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita kembangkan biasanya terdiri dari bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum, acuan konseptual, prinsip pengembangan, dan tujuan pengembangan kurikulum. Bab keduanya tentang tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Pada bab 2 ini terdiri dari pertama tujuan pendidikan menengah, yang kedua visi, yang ketiga misi, dan keempat adalah tujuan satuan pendidikan. Bab ketiga ini tentang struktur dan muatan kurikulum. Pada bab ketiga ini berisi yang pertama kerangka dasar kurikulum, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga muatan kurikulum, yang keempat pembelajaran dan hasil belajar, yang berikutnya adalah mutasi peserta didik. Pada bab keempatnya ini biasanya terdiri dari yang berupa kalender pendidikan, biasanya terdiri dari perhitungan minggu efektif, permulaan tahun pembelajaran, waktu belajar, dan libur sekolah. Bab kelima ini biasanya berisi penutup. Bab 1 pendahuluan yang pertama ini berisi tentang latar belakang. Pada latar belakang ini yang pertama adalah adanya kondisi ideal yang memperhatikan
capaian profil pelajar Pancasila, konsep Merdeka Belajar, kondisi pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran jarak jauh atau tatap muka terbatas, tuntutan kompetensi abad 21 dan revolusi industri 4.0, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian. Yang kedua, ini berisi tentang kondisi nyata atau hasil evaluasi kurikulum satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Yang ketiga, berisi tentang upaya satuan pendidikan untuk memenuhi kondisi ideal. Bapak dan Ibu cermati kembali, kaji ulang, evaluasi latar belakang dokumen kurikulum kita tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita akan memutuskan atau mungkin Bapak dan Ibu akan memutuskan tentang review dan revisi latar belakang pada dokumen kurikulum kita tersebut. Bab 1 pendahuluan bagian B, dasar hukum, cermati. Ada atau tidak regulasi atau aturan-aturan yang baru yang berkaitan dengan pengembangan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan kita. Ya, buang regulasi atau aturan yang sudah tidak sesuai bila ada. Berdasarkan hal tersebut, lengkapi dan perbaiki dasar hukum yang ada dalam dokumen kurikulum yang kita susun. Pada bagian C bab 1, lihat acuan konseptualnya. Acuan konseptual yang kita tuliskan adalah acuan konseptual yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014. Pada acuan konseptual itu berisi tentang pertama, peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, toleransi dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Keempat, peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kelima, kesetaraan warga negara mempelai pendidikan bermutu. Keenam, kebutuhan kompetensi masa depan. Ketujuh, tuntutan dunia kerja. Kedelapan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kesembilan, keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan. Kesepuluh, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 11, dinamika perkembangan global. 12, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dan 13, karakteristik satuan pendidikan. Bagian D berisi tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014. Prinsip pengembangan kurikulum ini yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Dan ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Bagian E dari bab 1 pendahuluan yaitu tujuan pengembangan dokumen kurikulum. Pada tujuan pengembangan ini isinya mungkin seperti ini. Yang pertama, sebagai acuan bagi SMA atau sekolah kita gitu kan, dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan dinamika perkembangan kurikulum 2013 menghadapi masyarakat global dalam era industri 4.0 serta dalam menyikapi kondisi darurat seperti wabah pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua, sebagai dasar SMA atau sekolah kita dalam melaksanakan proses pembelajaran pada tahun pelajaran 2001-2022. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar bagi sekolah atau SMA kita dalam mengambil keputusan dan tindak lanjut dari pelaksanaan proses pembelajaran pada tahun pelajaran 2021-2022. Dua dokumen KTSP kita yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Pada bab 2 ini yang pertama berisi tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah ini mengacu pada Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2014. Di antaranya kalau untuk SMA ini tujuannya berisi tujuan pendidikan menengah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Bagian B dari bab 2 adalah visi sekolah kita. Visi ini merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan.
Nah, visi ini juga sebaiknya dimunculkan juga indikator ketercapaiannya. Ada berapa di situ? Nah, Bapak dan Ibu, apakah visi satuan pendidikan kita tersebut atau visi sekolah kita itu sama dengan tahun sebelumnya? Atau mungkin akan kita revisi sesuai dengan tantangan dan perubahan cita-cita satuan pendidikan kita saat ini. Bagian C yaitu misi sekolah. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Lihat kembali misi yang sudah dirumuskan dalam dokumen kurikulum kita. Apakah kita akan tetap menggunakan visi yang sama dengan tahun sebelumnya atau ada revisi sesuai dengan perubahan visi atau perubahan tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini. Bagian D ini berisi tentang tujuan sekolah kita. Nah, tujuan ini berisi tentang gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 tahun. Menjabarkan pencapaian misi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas. Lihat kembali tujuan satuan pendidikan yang ada dalam dokumen kurikulum kita. Apakah kita akan menggunakan tujuan yang sama dengan tahun sebelumnya atau kita akan merevisi tujuan itu sesuai dengan perubahan misi atau perubahan tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Pada bab 3 dokumen kurikulum kita tentang struktur dan muatan kurikulum, ini diantaranya berisi tentang kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, muatan kurikulum, pembelajaran dan penilaian hasil belajar, serta mutasi peserta didik. Pada bagian A bab 3 yaitu kerangka dasar kurikulum, pada bagian ini berisi tentang landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan operasional. Landasan-landasan inilah yang kita tuliskan pada kerangka dasar kurikulum kita. Pada bagian B, bab 3 tentang struktur kurikulum, ini berisi tentang kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar. Kompetensi inti, ini kompetensi yang merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap kelas. Kompetensi inti ini dirancang untuk setiap kelas. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Dan kompetensi inti ini kita ambil sesuai dengan yang ada pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan yang kemudian direvisi pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Mata pelajaran. Sebagai contoh untuk SMA, mata pelajarannya dibagi sebagai berikut. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat jangka panjang bagi peserta didik dan bagi bangsa Indonesia. Untuk mata pelajaran yang mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan, ini diantaranya kelompok A dan B sesuai struktur kurikulum, kelompok C sesuai dengan rancangan dan kesiapan sekolah, menggunakan KD Kurikulum 2013 yang selama ini digunakan, kemudian alokasi waktu sesuai dengan struktur dan beban belajar kurikulum 2013.
Mata pelajaran yang mengacu pada kurikulum dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus. Kelompok A dan B sesuai struktur kurikulum, kelompok C sesuai dengan rancangan dan kesiapan sekolah, menggunakan KI dan KD yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Alokasi waktu menyesuaikan kondisi masa pandemi COVID-19. Mata pelajaran sesuai dengan penyediaan kurikulum secara mandiri, kelompok A dan B sesuai struktur kurikulum, kelompok C sesuai dengan rancangan dan kesiapan sekolah, menggunakan KD kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh satuan pendidikan, alokasi waktu sesuai kurikulum mandiri yang dikembangkan satuan pendidikan. Adalah ilustrasi struktur kurikulum dan alokasi waktu per minggu kelas 11 untuk SMA selama masa pandemi COVID-19. Moda yang digunakan adalah moda pembelajaran campuran menggunakan kurikulum nasional yang selama ini digunakan. Yang pertama untuk mata pelajaran kelompok A, ini pendidikan agama dan budi pekerti, jam tatap muka untuk kelas 11 MIPA misalnya, ini tatap muka terbatasnya 2 jam, pembelajaran jarak jauhnya 1 jam. Untuk kelas 11 IPS tatap muka terbatasnya 2 jam, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 1 jam. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tatap mukanya 1 jam, pembelajaran jarak jauhnya 1 jam. Kemudian kelas 11 IPS tatap muka dan pembelajaran jarak jauh masing-masing 1 jam. Untuk bahasa Inggris ya, kelas 11 MIPA tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing 2 jam. Kemudian kelas 11 IPS juga tatap mukanya 2 jam, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Untuk mata pelajaran matematika wajib, ini tatap mukanya 2 jam, pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Kemudian untuk 11 IPS tatap mukanya 2 jam, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Untuk sejarah Indonesia masing-masing baik untuk kelas 11 MIPA atau 11 IPS tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing 1 jam. Begitupun untuk mata pelajaran bahasa Inggris baik 11 MIPA atau 11 IPS untuk tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing 1 jam. Untuk kelompok B seni budaya, ini untuk kelas 11 MIPA dan 11 IPS masing-masing pembelajarannya 2 jam dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, baik 11 MIPA atau 11 IPS, ini masing-masing 3 jam dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, baik 11 MIPA atau 11 IPS, ini dilakukan pembelajarannya jarak jauh masing-masing selama 2 jam pelajaran. Kemudian untuk kelompok C, untuk peminatan MIPA, matematika, ini pembelajaran tatap muka dan jarak jauhnya masing-masing 2 jam. Untuk biologi juga sama, biologi, fisika, kimia, dan kimia, masing-masing pembelajaran tatap muka dan jarak jauhnya 2 jam. Untuk peminatan IPS, 11 IPS, untuk mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, masing-masing pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing ini 2 jam. Sedangkan untuk lintas minatnya, untuk kelas 11 MIPA, misalnya di sini adalah peminatan ekonomi, masing-masing tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Kemudian untuk lintas minat kelas 11 IPS, yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra Jepang, masing-masing pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka jumlah jamnya untuk 11 MIPA dan 11 IPS masing-masing, untuk jumlah jam tatap muka terbatasnya 19 jam, kemudian untuk pembelajaran jarak jauhnya ini 25 jam, 25 jam, sehingga total masing-masing peminatan baik 11 MIPA atau 11 IPS ini jumlah keseluruhannya ini 44 jam. Struktur kurikulum dan alokasi waktu per minggu kelas 11 selama masa pandemi COVID-19 gitu kan, dengan moda pembelajaran jarak jauh menggunakan kurikulum nasional yang selama ini digunakan. Ilustrasinya sebagai berikut.
Untuk kelompok mata pelajaran A, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika Wajib, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris, baik untuk kelas 11 MIPA maupun 11 IPS, ini pembelajarannya dilakukan semuanya dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dengan alokasi waktunya tadi 3 jam, 2 jam, 4 jam, 4 jam, 2 jam, 2 jam. Nah, untuk kelompok B-nya, mata pelajaran seni budaya baik MIPA atau IPS ini masing-masing 2 jam pembelajaran dan semuanya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam 3 jam, kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam 2 jam. Semuanya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk kelompok C-nya gitu kan, untuk peminatannya, untuk peminatan MIPA, untuk mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia, ini masing-masing 4 jam dan semuanya dilakukan pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh. Untuk peminatan IPS, mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, ini masing-masing 4 jam dan pembelajarannya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk lintas minatnya, untuk lintas minat MIPA yaitu mata pelajaran ekonomi, jumlah jamnya 4 jam dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk 11 IPS dengan peminat dengan lintas minat bahasa dan sastra Jepang, ini jumlahnya jamnya 4 jam dan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi secara keseluruhan masing-masing peminatan tadi, baik MIPA atau IPS, 11 MIPA atau 11 IPS, ini jumlah jamnya semuanya masing-masing 44 jam dan semuanya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan berbagai pertimbangan, dengan mode pembelajaran campuran menggunakan kurikulum mandiri, ilustrasinya sebagai berikut. Struktur kurikulum dan alokasi waktu per minggu kurikulum mandiri kelas 11 selama masa kondisi darurat COVID-19. Ya. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, baik untuk 11 MIPA atau IPS, ini tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing 1 jam. Untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga begitu, baik untuk 11 MIPA atau 11 IPS, tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing 1 jam. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, baik IPA atau IPS, tatap mukanya 1 jam, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Matematika wajib juga sama, baik IPA IPS itu pembelajaran tatap mukanya 1 jam, pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Untuk sejarah Indonesia dengan bahasa Inggris, baik 11 MIPA atau 11 IPS, tatap muka dan pembelajaran jarak jauhnya masing-masing 1 jam. Untuk mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, ini masing-masing hanya dilaksanakan pembelajarannya dengan pembelajaran jarak jauh dan jumlah jamnya masing-masing itu 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kemudian untuk kelompok C peminatan, untuk mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia, ini untuk 11 MIPA, ini tatap mukanya 1 jam, pembelajaran jarak jauhnya juga 2 jam. Jadi masing-masing setiap mata pelajaran itu tatap mukanya 1 jam, pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Sedangkan untuk peminatan IPS, mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, ini untuk pembelajaran tatap mukanya masing-masing 1 jam dan pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Untuk lintas minatnya, untuk 11 MIPA, lintas minatnya adalah mata pelajaran ekonomi, tatap mukanya 1 jam, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Untuk lintas minat 11 IPS, yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra asing, ini tatap mukanya 1 jam, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Sehingga ini ada jumlah jamnya untuk masing-masing 11 MIPA dan 11 IPS, tatap mukanya 11 jam dan pembelajaran jarak jauhnya 2 jam. Dan keseluruhan jamnya menjadi masing-masing 35 jam. Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan berbagai pertimbangan, dengan mode pembelajaran jarak jauh menggunakan kurikulum mandiri, ilustrasinya sebagai berikut. Struktur kurikulum dan alokasi per minggu kurikulum mandiri kelas 11 selama masa kondisi darurat 19. Ya. Ini pembelajarannya semua mata pelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah, kemudian jamnya tadi yang ketika
menggunakan moda campuran itu digunakan dibagi untuk jam tatap muka dan jam pembelajaran jarak jauh, maka untuk moda pembelajaran jarak jauh ini semua jam setiap mata pelajarannya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya tentang beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar kalau sesuai dengan kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka beban belajarnya sesuai dengan isi peraturan Mendikbud nomor 61 tahun 2014. Sedangkan beban belajar yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus, maka di sini beban belajarnya menyesuaikan dengan capaian KI dan KD yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Sedangkan beban belajar dengan menyesuaikan dengan capaian sesuai dengan penyederhanaan kurikulum yang dilakukan secara mandiri, maka beban belajarnya menyesuaikan dengan capaian kurikulum yang diselenggarakan secara mandiri. Misalnya beban belajar untuk SMA 1 minggu kelas 10 adalah 42 jam pelajaran. Beban belajar 1 minggu kelas 11 dan 12 adalah 44 jam pelajaran. Beban belajar kelas 10 dan 11 dalam satu semester minimal 18 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil minimal 18 minggu, sedangkan pada semester genap minimal 14 minggu. Dengan pertimbangan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini digunakan, beban belajarnya sebagai berikut. Dengan moda pembelajaran campuran, beban belajar per minggu pada masa pandemi COVID-19 dengan kurikulum nasional yang selama ini digunakan, maka kelas 10 ini tatap mukanya beban belajarnya 11 jam pelajaran, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 31 jam pelajaran, dan total jumlahnya adalah 42 jam pelajaran. Kelas 11 tatap mukanya 11 jam pelajaran, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 33 jam pelajaran, dan totalnya 44 jam pelajaran. Kelas 12 beban belajar tatap muka untuk pertemuan tatap muka terbatasnya 11 jam, dan pembelajaran jarak jauhnya 33 jam, dan total 44 jam. Sedangkan dengan moda pembelajaran jarak jauh, beban belajar per minggu pada masa pandemi COVID-19 dengan kurikulum nasional yang selama ini digunakan, maka kelas 10 beban belajarnya 42 jam pelajaran, kelas 11 44 jam pelajaran, dan kelas 12 44 jam pelajaran. Semua pembelajarannya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hasil analisis, perhitungan, dan berbagai pertimbangan dengan moda pembelajaran campuran menggunakan kurikulum mandiri, ilustrasinya sebagai berikut. Dengan moda pembelajaran campuran, beban belajar per minggu pada masa pandemi COVID-19 dengan kurikulum mandiri sebagai berikut. Untuk kelas 10, beban belajar tatap mukanya 11 jam pelajaran, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 24 jam pembelajaran, jumlahnya 35 jam pelajaran. Untuk kelas 11, tatap muka terbatasnya 11 jam pelajaran, kemudian pembelajaran jarak jauhnya 24 jam pelajaran. Jumlah 35 jam pelajaran. Untuk kelas 12, tatap muka terbatasnya 11 jam, pembelajaran jarak jauhnya 24 jam pelajaran, jumlahnya 35 jam pelajaran. Dengan moda pembelajaran jarak jauh atau PJJ, beban belajar per minggu pada masa pandemi COVID-19 dengan kurikulum mandiri sebagai berikut ilustrasinya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, masing-masing semuanya menggunakan pembelajaran jarak jauh, jumlah jam pembelajaran 35 jam pembelajaran masing-masing kelas tersebut. Dan Ibu yang terhormat, yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan Permendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 adalah bahwa satuan pendidikan dalam kondisi khusus, dalam hal ini dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ya, ditegaskan kembali, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya dalam dokumen
kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kompetensi, pada bab 3 ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok 1 adalah kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dan dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Untuk penggunaan kompetensi dasar ini, bila mana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka KD yang digunakan adalah sumbernya dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah, revisi dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016. Kemudian untuk yang menggunakan kurikulum pada kondisi khusus, gitu kan, sumber KD-nya adalah untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020. Untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Sedangkan untuk yang menggunakan kurikulum penyederhanaan atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, ini menggunakan kompetensi dasar hasil analisis dan kajian dari KD Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang kompetensi dasar mata pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, atau KD yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 18/KR/2020 yang diperkaya dengan KD dari Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Bapak dan Ibu, selanjutnya tentang muatan kurikulum. Muatan kurikulum ini diantaranya berisi tentang peminatan dan lintas minat. Pemilihan peminatan dan pemilihan mata pelajaran lintas minat disusun berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik dan satuan pendidikan terkait dengan upaya pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan struktur kurikulum yang meliputi mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Nah, berkaitan dengan pemilihan dan lintas minat ini sesuaikan dengan rancangan dan kesiapan yang ada di masing-masing sekolah. Selanjutnya tentang muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah. Muatan lokal Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 adalah muatan lokal pencaksilat, rampak beduk, dan batik Banten yang terintegrasi pada mata pelajaran seni budaya. Nah, sedangkan untuk setiap kabupaten kota, misalnya untuk jenjang SMP, SD, muatan lokalnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Nah, selain itu, pada Ibu, sekolah juga dapat menyediakan muatan lokal satuan pendidikan yang merupakan khas yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan atau yang khas dimiliki masing-masing satuan pendidikan. Muatan lokal daerah atau satuan pendidikan ini bisa berbentuk terintegrasi atau mandiri. Untuk Provinsi Banten ini yang sudah adalah muatan lokal terintegrasi. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup membantu dan membekali peserta didik dalam pengembangan kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri potensi diri, berani menghadapi problema kehidupan, serta mampu memecahkan persoalan secara kreatif. Pendidikan kecakapan hidup bukan mata pelajaran baru, akan tetapi sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Penerapan konsep pendidikan kecakapan hidup terkait dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya, seperti substansi yang dipelajari, karakter peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Kecakapan hidup ini bisa berupa kecakapan personal atau personal skill, kecakapan sosial skill, kecakapan akademik skill, kecakapan vokasional atau vocational skill. Nah, masing-masing satuan pendidikan bisa merancang kegiatan apa saja yang sekaitan dengan pendidikan kecakapan hidup ini.
Kurikulum berikutnya adalah tentang pengembangan diri. Pengembangan diri ini merupakan salah satu komponen penting dari struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diarahkan untuk terbentuknya keyakinan, sikap, perasaan, dan cita-cita para peserta didik yang realistis, sehingga pada gilirnya dapat mengantarkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang sehat dan utuh. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan konseling dan ekstrakurikuler. Pada kegiatan bimbingan konseling ini memiliki peranan penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik melalui kegiatan aplikasi instrumen dan himpunan data untuk ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri melibatkan banyak kegiatan sekaligus juga banyak melibatkan orang. Untuk itu diperlukan pengelolaan dan pengorganisasian disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi nyata di masing-masing satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dikelompokkan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dilaksanakan melalui 3 model, yaitu model blok dilaksanakan melalui perkemahan, wajib untuk semua peserta didik, dapat dilakukan pada saat masa pengenalan peserta didik baru atau pada libur semester dengan alokasi 36 jam pelajaran per tahun. Yang kedua, model aktualisasi mata pelajaran wajib untuk semua peserta didik. Yang ketiga atau C, model reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat yang dilaksanakan di gugus depan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi COVID-19 diatur sebagai berikut. Pada masa transisi, kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka di satuan pendidikan, tetapi dapat dilaksanakan secara daring. Yang kedua, pada masa pembelajaran tatap muka setelah masa transisi, kegiatan ekstrakurikuler diperbolehkan dilaksanakan di satuan pendidikan, kecuali kegiatan dengan menggunakan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan bola voli. Dan kurikulum berikutnya adalah tentang profil pelajar Pancasila atau penguatan pendidikan karakter dan literasi. Untuk profil pelajar Pancasila atau kegiatan penguatan pendidikan karakter, ini implementasinya dapat dilakukan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, kemudian berbasis masyarakat. Harapannya dalam dokumen kurikulum ini terurai tentang implementasi berbasis kelasnya, berbasis budaya sekolah, atau berbasis masyarakatnya. Sedangkan untuk literasi itu kan ini implementasinya bisa berbentuk pembiasaan, pengembangan, atau dalam pembelajaran. Nah, diharapkan nanti sekolah juga mengurai tentang pengembangan literasi yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikannya. Kurikulum berikutnya adalah tentang pendidikan berbasis keunggulan global. Pendidikan berbasis keunggulan global yaitu pendidikan yang memanfaatkan keunggulan dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Satuan pendidikan melakukan analisis potensi keunggulan global, contoh mungkin bidang riset, bahasa asing, TIK, seni budaya, olahraga, kepemimpinan, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian muatan berikutnya adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal yaitu pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, historis, dan budaya, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Satuan pendidikan melakukan analisis potensi keunggulan lokal satuan pendidikan. Contoh mungkin seni budaya, batik, tari tradisional, pencaksilat, dan lain-lain. Berikutnya adalah pendidikan kewirausahaan, menjelaskan bagaimana bentuk pendidikan kewirausahaan dikembangkan di sekolah. Dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai kewirausahaan melalui integrasi berbagai kegiatan sekolah maupun kegiatan real praktek wirausaha. Adalah tentang proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Sekaitan dengan proses pembelajaran pada satuan pendidikan ini diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian perlu diperhatikan tentang model, metode, dan media pembelajaran serta moda, pola, model, metode, dan media pembelajaran masa pandemi COVID-19. Nah, termasuk moda pembelajarannya yang akan digunakan, apakah moda PJJ atau moda campuran. Yang berikutnya tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini tujuan dari asesmennya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Komponen asesmen nasional berisi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikutnya ada berkaitan dengan asesmen, baik asesmen diagnostik, asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Kemudian tindak lanjut dari pembelajarannya ada remedial dan pengayaan, ada tentang ketuntasan belajar atau KKM, kriteria kenaikan kelas atau kriteria kelulusan yang perlu diperhatikan adalah syarat dan prosedurnya. Kemudian ada sekaitan dengan bagi sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus, itu juga mungkin dicantumkan dalam dokumennya tentang layanan pendidikan khusus. Layanan pendidikan khusus ini merupakan layanan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus seperti karena kelainan fisik atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan bahwa kondisi proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar pada saat ini adalah proses kondisi pandemi COVID-19. Mohon diperhatikan sekaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Bagian E dari bab 3 ini yaitu tentang mutasi peserta didik. Persyaratan dan mekanisme mutasi peserta didik ini disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peraturan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang terhormat, bab keempat dari dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini berkaitan, hal yang pertamanya adalah tentang perhitungan minggu efektif dan hari efektif. Pada saat menghitung minggu efektif dan hari efektif, tolong dicermati ketika kondisi normal dan dalam hal ini sekaitan dengan kondisi darurat pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya berkaitan dengan permulaan tahun pembelajaran. Permulaan tahun pembelajaran dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Permulaan tahun pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan yang ada ini akan dimulai pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Kemudian perhatikan pula tentang waktu belajar, yaitu sekaitan dengan kondisi normal maupun kondisi pandemi COVID-19. Kemudian berkaitan dengan libur sekolah, lihat sesuai dengan kalender akademik sekolah yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan kemudian atau Dinas Pendidikan Provinsi atau maupun Dinas Pendidikan setiap kabupaten kota. Dari bab 4 tentang kalender pendidikan ini adalah rencana kegiatan satuan pendidikan yang dibuat oleh masing-masing sekolah. Minimal rencana kegiatan satuan pendidikan ini berisi tentang matrik yang berupa ada nomornya, kemudian agenda kegiatannya apa saja, waktu pelaksanaannya kapan saja, dan keterangannya apa saja. Nah, selanjutnya adalah kalender akademik satuan pendidikan. Nah, kalender akademik ini sebaiknya kalender akademik yang memang sudah menjadi kalender akademik satuan pendidikan, bukan jiplak utuh dari kalender pendidikan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sebaiknya sekolah mengembangkan kalender akademik yang sudah dibuat oleh dinas ini menjadi kalender akademik sekolah. Kelima dari dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah bab penutup. Penutup ini berisi uraian atau ungkapan sekaitan dengan hal-hal yang sudah disusun
tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan ini ada pada bab-bab selanjutnya. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat oleh masing-masing sekolah atau dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan dilengkapi pula dengan halaman-halaman pendahuluan. Halaman pendahuluan ini minimal berisi cover, kemudian lembar rekomendasi dari pengawas pembinanya, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan hal-hal lainnya yang diperlukan. Dokumen juga dilengkapi dengan halaman-halaman penunjang. Halaman penunjang ini diantaranya ada lembar rekomendasi, ada hasil verifikasi atau validasi, ada SK tim penyusun dokumen, ada matrik kegiatan tim penyusun, ada laporan hasil analisis kontek, kemudian ada berita acara atau penetapan KKM, ada contoh analisis KD atau silabus, dan contoh RPP. Demikian Bapak dan Ibu sekaitan dengan penyampaian tentang pengembangan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2021 ini. Sekaitan dengan itu, bila mana nanti muncul regulasi atau aturan baru yang harus disesuaikan, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan regulasi dan aturan baru tersebut. Kemudian sekaitan dengan kebijakan yang ada di masing-masing wilayah atau masing-masing daerah, Bapak dan Ibu juga bisa menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah atau daerah tersebut. Semoga inspirasi ini membantu Bapak dan Ibu dalam mengembangkan dokumen kurikulum yang dibuat oleh Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas simakannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.